Mari kita terus anjurkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Lanjutan taklim kita pada malam ini bermetodologikan fikih dengan kitab Fathul Qorib atau dengan syarahnya yang disebut kitab Tausikh. Pada malam ini di kitab yang Bapak pegang di halaman 134. Halaman 134 baris 2 dari bawah ada kalimat faslun fi adadi mubtilabis shalah. Pasal menerangkan bilangan yang membatalkan shalah. Baik, hadirin silakan dicari dan diperhatikan halaman tersebut. Dan kita buat saya lebih dengan sama-sama membaca Al-Quran surah Al-Fatihah. Semoga dengan membaca surah Al-Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa-dosa yang pernah kita perbuat di masa lalu, terutama untuk doa kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin dan muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang masih hidup mudah-mudahan diberikan panjang umur, segala sesuatu afiat, dimudahkan rezeki kita semua, hasil maksud dan tujuan keluarga kita menjadi keluarga yang soleh dan solehah. Bisa baca Rasulullah. Berdoakan kembali kepada kita. Wabisir wa Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, hadirin silakan diperhatikan 134 baris kedua dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal kali ini dzikri ba'di adadi mubtilabis shalah, untuk menjelaskan sebagian bilangan perkara yang membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat itu terbagi atas dua bagian. Wahia, salah satunya adalah inqaranat ibtida' as-sholat mana'at inqadiyah. Kalau perkara itu berbarengan dengan mulainya sholat, dalam hal takbir umpamanya, dalam hal menutup aurat umpamanya, maka mana'at inqadah, maka mencegah terbentuknya sholat kalau adanya di awal. Tetapi wa in tara'at ba'da inqadiha, apabila perkara itu datangnya setelah sholat dimulai, setelah satu rakaat, setelah dua rakaat dan lain sebagainya, maka abtalah, membatalkan sholat kembali menjadi 0. Rakaat yang sudah dilaksanakan tadi, baik satu rakaat maupun dua rakaat, tiga rakaat dan seterusnya, maka batal dulu. Maka kita bersyukur kepada Allah bahwa pada malam ini
walladzi yabtulu bihis sholatu, walladzi dan perkara, yabtulu yang menjadi batal, bihi dengannya, as-sholatu sholat, ahada asyara syai'an ialah ada 11 perkara. Hal-hal yang membatalkan sholat, perkara yang batal sholat karena sebab adanya, maka jumlahnya perkara itu ahada asyara, ada 11 perkara. Al-awwalu, yang pertama, al-kalamul amdu, yaitu berbicara yang sengaja. Yang pertama yang membatalkan sholat adalah al-kalamul khalqu, berbicara dengan bahasa makhluk, kalamul khalqi, bicara bahasa makhluk, bukan bicara Quran, bukan zikir, tetapi bahasa makhluk. Al-amdu dengan disengaja, ma'al ilmi bitahrim wa bi annahu bisalat dan nutuqu biharfaini, walaupun yang kita ucapkan cuman 2 huruf. Wa ilam yuhama, walaupun 2 huruf itu tidak dimengerti, tidak ada artinya, tetapi sudah terucap 2 huruf. Idza tawalaya au biharfin mufhimin, atau 1 huruf yang mempunyai arti tersendiri. Nahu qi, seperti ucapan seseorang yang sholat mengatakan qi, wa fi, dan seseorang mengucapkan kalimat fi, wa i, dan seseorang mengucapkan kalimat i, maka dengan ucapan 1 huruf itu membuat sholatnya menjadi batal. Kenapa 1 huruf mufhimin membatalkan? Karena ki adalah segat fil amal dari kalimat wiqayah. Ki dari wiqayah, kalau diambil dari masdarnya, terdiri daripada waw, qaw, alif, ya, ta, 5 huruf. Maka dengan mengucapkan huruf ti dalam sholat dan tahu artinya, maka sholatnya menjadi batal. Atau dengan bahasa kita, lagi sholat disenggol orang yang lewat ke depan kita, kita mengatakan kalimat ih. Ih itu mempunyai arti protes, maka mengatakan ih di dalam sholat itu cukup membatalkan sholat. Atau kita lagi sholat, ada orang yang mengucapkan sesuatu kepada kita, lalu kita mengatakan iya dengan 1 huruf iya, itu juga membatalkan sholat. Karena arti iya dalam bahasa Indonesia kalau diarabkan menjadi na'am atau aywa, maka mengatakan ya membatalkan sholat. Dan hal itu as-shalihi, yang patut likhitabil adamin, untuk bicara dengan sesama manusia. Karena kita mengatakan karena disenggol oleh manusia, dan kita mengatakan iya juga karena mendengar janji manusia dan lain sebagainya.
sawaun, sama saja. Ta'allaqa bi maslahatis sholati aula. Perkataan pembicaraan itu ada berkaitan dengan kemaslahatan sholat atau tidak, itu sama saja membatalkan sholat. Wa huwa ma'adatuhu ayyaqa badal adamiyin fi khatabihim, bahkan walau khataba bihil jinnu wal malaikatu wa ghairul aqil kar'am wa tarza syari bidzalika anil qur'an wa dzikri wa du'a wa la yaqtul dzalika shalat illa idza khataba bidu'a ghairallah wa ghair rasulillah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau hal yang membatalkan salat diantaranya kaqaulihi, seperti ucapan seseorang li'atishin, kepada orang yang bersin, yarhamukallah. Ketika kita sedang asyik sholat, ada teman kita yang bersin, Hashim, terus dia menjawab alhamdulillah. Sebagaimana layaknya kita menjawab juga dengan yarhamukallah. Jawaban kita terhadap orang yang bersin di samping kita dengan kalimat yarhamukallah, maka itu membatalkan sholat kita. Hati-hati. Masih ada yang begitu? Niatnya kan mendoakan teman, tapi membaca doa yarhamukallah atas teman kita yang bersin itu merusak sholat kita sendiri. Bikhilafi qauli rahimahullah, berbeda dengan ucapan dia mengatakan rahimahullah, itu tidak membatalkan. Teman kita bersin, dia mengatakan alhamdulillah, kita menjawab rahimahullah, maka itu tidak membatalkan. Timbul pertanyaan, apa yang membedakan yarhamukallah dengan rahimahullah? Yang membedakan adalah yarhamuka menggunakan kaf huruf khitab, dan khitabnya kepada manusia, bi mukhatabi, khitabnya kepada engkau, dan si engkau itu adalah manusia. Tetapi rahimahullah tidak membatalkan, karena di sini tidak ada huruf menunjukkan mukhatab, tapi dhamir bukan. Itu berbeda. Apa beda? Menurut nahu itu ya. Ka dhamir mukhatab, hu dhamir ghaib, maka hukumnya berbeda. Walau nataqa bilafdil Quran, seandainya ada orang yang berbicara cuman pakai lafaz Quran, ma'asolibin ka'anis ta'adhanu syasun fi akhri syai'in, seperti kita sedang sholat, lalu ada teman kita yang minta izin kepada kita untuk mengambil sesuatu milik kita. Kita sedang sholat, HP kita bunyi di depan kita, teman kita tahu, dan nomor yang masuk ke HP itu adalah nomor yang penting buat kita. Dia tahu nomor itu sangat penting buat kita. Seandainya tidak dijawab,
itu hilang kesebatasnya. Maka teman kita mengambil itu, minta izin kepada kita, Tuhan, saya ambil HP-nya, saya jawab. Ketika dia minta izin kepada kita untuk mengambil HP kita dan menjawab orang yang menelpon, kita menjawabnya, mempersilahkan dia dengan memakai kalimat Al-Quran, ya Yahya khudil kitaba biquwwah, artinya silahkan kamu ambil dan bicara, tapi hati-hati. Dengan mengatakan ya Yahya khudil kitaba biquwwah, maka pembicaraan ini tidak membatalkan sholat. Karena pembicaraan ini bukan bicara manusia, tetapi firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terdapat di surat Maryam ayat 12 sebagai firman Allah, ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Maka dengan mengucapkan, membaca kalimat ini, itu tidak membatalkan sholat, karena itu bukan mukhatab adamiyyin, melainkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in qasalat Qur'ana walau matahu lam tabtul salatuhu. Kalau kita membaca ayat ini dengan niat membaca Quran, walaupun ada standar ganda sambil niat memberikan izin kepada orang yang minta izin tadi, maka kesimpulannya lam tabtul salatuhu, maka tidak batal salat kita. Tetapi kembali lagi kepada niat. Tapi kalau niatnya wa illa, hanya mengizinkan saja, tidak niat membaca Quran, maka wa illa hanya niat mengizinkan saja. Kalau hanya niat memberitahukan saja, sebagaimana hukum membaca subhanallah ketika seorang imam dalam keadaan lupa seperti yang disebutkan kemarin. Sama seperti ini. Kalau niatnya baca tasbih atau matafim tidak membatalkan, tapi kalau niatnya atafim saja, al-iqlam saja, maka bacaan tasbih juga membatalkan. Sawabun ta'allaqah. Apakah kalimat itu berhubungan dengan kemaslahatan sholat? Allah atau tidak? Kama qala al-imami idza qama sawal li ra'yi zakirin la tajib. Atau takallam. Imma law sawab wal yusallu ila al-kalam aw nasir bi sholat atau kata tahrim atau tidak. Itu yang pertama. Jadi hati-hati ketika kita sholat, jangan sembarangan bicara. Wasani, dan yang kedua, yang membatalkan sholat adalah al-amalul katsir. Pekerjaan yang banyak. Sebenarnya di sini amal itu aslinya memang pekerjaan, tapi di dalam sholat hendaknya bukan pekerjaan. Kalau sambungin situ,
tapi gerakan yang banyak. Karena mustahil orang sambil sholat sambil bekerja. Yang dimaksud al-amal, aslu makna amal memang pekerjaan, tapi di dalam sholat mustahil sambil kerja. Berarti tafsirnya gerakan yang banyak. Al-mutawalli yang berturut-turut. Dan bekerja, gerakan-gerakan yang kita lakukan di dalam sholat, lihat di layar, alladzi laisa min jinsi af'ali sholat, yang tidak termasuk gerakan-gerakan yang dianjurkan di dalam sholat. Tidak ada referensinya, tidak ada anjurannya, tidak ada tutorialnya di dalam fikih, di dalam kitab. Baik diambil dari hadis Rasulullah maupun qaul ulama, tidak ada, tapi dia melakukan. Alladzi laisa min jinsi af'ali sholat. Yang disebut kasir, yang disebut banyak adalah fil urfi, menurut adat kebiasaan. Maklumnya menurut manusia gerakan itu disebut banyak atau sedikit. Kadang-kadang adat itu menjadi hukum, adat muhakkamah, yakinan dengan yakin, dan juga al-mutawalli yang berturut-turut, asakili li ghairi hajatin, gerakannya sakil, jelas, nyata, abstrak, padahal dia tidak butuh menggunakan gerakan-gerakan itu. Amdan, secara disengaja. Karena dalika perbuatan itu dilakukan, al-amal mausuf bi khamsi sifatin aw sahwan atau lupa. Nah, dalam hal membatalkan gerakan ini, baik dilakukan secara disengaja atau dia lupa, itu sama membatalkan. Wasawun kana min jinsin wahidin, sama saja gerakan itu dilakukan dari jenis yang satu, dilakukan oleh anggota badan yang satu, kadorobatin, seperti memukul, awin ajnasi, atau dari berbagai macam anggota badan, kahutwatin wa darbatin, seperti melangkah dan memukul. Itu semua membatalkan sholat. Contohnya, lagi sholat bercanda sama teman, ngijitak teman 3 kali, itu sudah membatalkan sholat. Karena gerakan ini asakil, bisa dilihat oleh orang lain. Atau lagi sholat sibuk karena ada nyamuk, pukul nyamuk kanan kiri, itu juga membatalkan. Tapi mustahil Ustaz ada yang sholat begitu. Pikir-pikir ya juga ya. Tetapi yang rentan, yang sering dilakukan, mengangkat kedua tangan. Sehabis rakaat pertama menuju rakaat yang kedua, padahal itu tidak ada anjuran bangunnya mengangkat kedua tangan, lalu dia lakukan itu, mengangkat kedua tangan 1, 2, tambah gerak kepala sedikit saja, itu sudah membatalkan sholat. Karena hitungnya 1, 2, 3. Karena di sini salah satu 3 gerak
dengan satu tangan, dengan satu anggota badan maupun dengan anggota badan yang lain itu sama sudah membatalkan sholat. Maka Bapak dan Ibu harus ingat, di mana saja kita dianjurkan mengangkat kedua tangan sampai ke batas kuping. Hanya 4 tempat saja. Yang pertama ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika mau ruku, yang keempat ketika bangun dari ruku, yang keempat bangun dari tahiyat awal. Selain itu tidak ada anjurannya. Ketika tidak ada anjurannya, berarti kita bergerak tanpa anjuran hukum. Nah, hal itu yang membatalkan sholat. Di sini nggak dijelaskan selebihnya. Di kitab-kitab yang lain semacam itu bagian yang membatalkan sholat dari gerakan ini. Selain ini ada lagi diantaranya gerakan-gerakan yang tidak pantas dilakukan di dalam sholat, walaupun cuma 1 kali gerakan, itu juga membatalkan. Seperti melangkah dari barisan ketiga melangkah barisan kedua, karena inisiatifnya harus 1 langkah supaya tidak membatalkan sholat, lalu dia loncat wal wasbatul fahisyah, meloncat yang jauh, yang jelek dilakukan di sholat, walaupun cuma 1 kali gerakan, itu cukup untuk membatalkan sholat. Wal wasbatul fahisyah, loncat yang jelek sekali dilakukan di dalam sholat. Amalul qalil, adapun gerakan yang sedikit, fala tabtulu sholatu bihi, maka tidak batal sholat dengan amal qalil. Adapun gerakan yang sedikit, hal itu tidak membatalkan sholat. Kita sholat digigit nyamuk gatel banget, lalu kita pindahkan tangan kita ke lengan, tempelkan di sini, garuk dengan 1 jari. Ini tidak membatalkan sholat. Kenapa? Karena yang sakil bergerak hanya 1 kali, dan ini gerakan jari walaupun berkali-kali tidak dihitung. Maka walaupun lebih daripada 3 kali menggaruk, 2 kali, 3 kali belum cukup, 10 sampai 5 kali, 7 kali, hal ini tidak membatalkan sholat. Kecuali menggaruknya begini, ini membatalkan sholat karena gerakannya sakit. Tapi kalau cuma begini, ini tidak membatalkan sholat. Tetapi jangan diambil kesimpulan berarti yang tahiyat begini-begini juga nggak masalah, nggak boleh. Tahiyat begini-begini itu dilakukan, jangan ditiru, jangan diikuti. Karena kalau mereka berisyarat bahwa Allah itu ada di atas, ada di bawah dengan gerakan jarinya begini, berarti itu menunjukkan Allah itu terbatas tempatnya, cuma ada di atas, ada di bawah. Sedangkan di kiri dan kanan tidak ada Allah, di belakang, depan juga tidak ada Allah, karena Allah cuma adanya di atas dan di bawah. Ada alasan yang kedua, ketika kita tasyahud tangannya begini, mereka meyakini bahwa tangan begini memukul kepalanya setan. Dengan begini setan dipukuli kepalanya. Lagian setan di zaman sekarang masih ada yang berlomba juga. Udah tahu itu orang masuk lagi kepalanya ke sini. Setan belum.
katakan yang tadi tidak membatalkan Ali annahu karena satu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamalat Umamah bin Abi Tahu Zainab tidak yamihi menggendong Umamah bin Abi anak perempuannya tidak yamihi ketika berdiri wallahu inda sujudi wa ana khala ana alaihi wa amara bi qatl aswadain al-ayat wa al itu tidak membatalkan sholat. Wasalisu dan yang ketiga yang membatalkan sholat adalah al-hadasul asghar wal akbar, mengalami hadas kecil atau hadas besar. Yang ketiga yang membatalkan sholat adalah mengalami hadas kecil dan hadas besar. Amdan karena ausawat, secara disengaja itu terjadi ausawat atau lupa. Qablatul qiyami alaikum, sebelum dia mengucapkan huruf mim dari kalimat assalamualaikum min taslimillah la ba'da. Wakilan sani pada tentu surat yang untuk musik bakal perlu ibadah. Baik asal itu buat kita wakilnya la minah. Baik sama kalau saya ada satu risau. Au ukriha atau dipaksa dibatalkan. Lagi sholat dipegang sama orang lain yang berlawanan jenis, itu juga batal sholat tuh. Batal sholatnya. Limutan itu berhikmah kena batal kesuciannya sedang ijma. Wa inna sholat al-waqidi sholatkan. Oleh karena itu pembatalan itu cukup satu. Walaupun rukun wudunya 6. Rukun wudu itu 6. Niat, basuh muka, cuci tangan, usap kepala, cuci kaki, 6 tertib. Ketika sholat pes kentut walaupun kecil itu sudah hancur 6-6-nya. Jangan beralasan seperti kakek-kakek Betawi begitu sholat kentut keren-keren cucunya, kata cucunya kek sudah batal wudunya. Apa jawab kakeknya? Baru 1 kan rukun wudunya 6, tinggal 5 lagi. Itu alasan orang-orang yang tidak sesuai dengan hukum. Wa hudusun najasati, dan yang kelima kedatangan najis, insyaallah akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Untuk malam ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum.